車輪ガン。アマテラス。Ada satu konternya nih. Terlihat mulai nih, udah mulai ada tanda-tandanya nih, bau-baunya udah mulai lewat nih di atas depan hidung kita nih. Coba deh cyber. Iya nih, dari Onyx Esport kita akan melihat akankah mereka nge-ban ke arah Jawhead, mungkin Popol, Popeyus. Sebenarnya masih banyak banget sih option yang bisa di-ban dari Onyx Esport ke arah teman-teman EVOS Legends. Bahkan kita melihat tidak adanya Link dan juga Hayabusa seperti di game pertama yang di-ban. Ini otomatis versus kali ini hero poolnya banyak yang terbuka. Akankah Onyx nge-ban ke arah Link? Wow. Link. Oke. Hayabusa. Ini antara Link dan juga Hayabusa kalau menurut aku. Kalau menurut Omowo gimana? Ya antara dua itu sih. Tapi ada Iya banyak kan? masih ada bisa. Ada Jawhead juga, ya kan? Jawhead bisa dipakai sama Oni. Kalau siapapun assassin yang dipilih, Benedetta juga masih ada sih terus terang. Dan Benedetta ini cukup ngeri gitu kalau dipakai sama Versus. Cuma kita nggak tahu nih, mereka bakal first pick Benedetta kah? Atau mereka bisa bermain yang lain? Karena di sini dari Onyx tampak memang mereka sengaja merencanakan hal ini. Karena mereka pengen pick 2. Di kontes aja sekalian gitu loh. Kamu ambil Link, aku mungkin dapetin Benedetta dengan siapa gitu. Dan Hayabusa gitu. Haya. Tinggal dipilih aja sekarang mau yang mana buat EVOS ya. Oke. My master. Hayabusa. Hayabusa. Ada siapa tadi? Bene sama? Oke, berarti Ada masih banyak Bene, terbuka. Bene, Jawhead, Link. Om mau yang mana? Zeus. Mau yang mana Om? Ambil aja, ambil ya. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini mereka emang kontes saya nih, udah nih jadiin. Kalau aku jadi Onyx aku suka Ruby. Satu Ruby Ambil sisanya Ruby, bebas. deh. Ambil Ruby biar nggak aneh-aneh ya busanya. Karena otomatis kan kalau lo ngelepasin Linknya juga ada Ruby agak-agak segan mikir. Aku mau tempes ke blend ke tengah ada Ruby takut gitu. Oke, satu Link. Link Chow kah? Link Jawhead. Link Jawhead. Kita lihat Link Chow, Link Jawhead, Link Popeyus, Link Ruby. Link Ruby. Banyak banget ya option. Link Chow ternyata. Link Chow juga boleh. Mereka Kalau mengambil kita lihat ya, satu counternya. Betul. Ini draftnya Onyx. Kayak mereka lawan Rebellion Genflix. Link dipaketkan dengan Chow. Langsung sepaket datang bareng. Makanya tadi aku sempat mention langsung Link Chow aja. Dan ya, di Onyx mereka sudah punya Link bersama dengan Chow. Kali ini EVOS Legends bola panas di tangan mereka. Mau pakai Lilia kembali kah untuk EVOS? Masih bisa dimainkan mid laner ya. Karena Lilia lah. Masa sih kita tidak melihat 5 game? 5 game kita tidak melihat Lilia. Lunox mungkin Om, karena dengan ability yang dia milikin masih bisa nih. Masih capable nih. Ini udah ada 2 hero yang bakal mencolok langsung nih harusnya nih. Oke. Iya ya. Parsha masih sama. Oke. Esme agak bahaya sih. Karena dengan adanya Parsha kita tahu sendiri Link ini punya kemampuan untuk langsung menuju ke belakang. Dan Benar. bisa jadi langsung ke arah Parshanya gitu loh. Jadi masih pilihan yang cukup beresiko, tapi pastinya ada strategi tersendiri. Karena Link kalau sampai kena shadow kill juga kan ya bisa ditumbangkan. So pasti bakal bergantung dari draft mereka sekarang, siapa yang kira-kira lebih agresif di early-nya. Karena kalau tadi kita lihat dari EVOS Legends, mereka sangat agresif, terutama untuk di 5 menit awal. 5 menit awalnya itu rek bisa ada di mana-mana tadi. Langsung ngegas, langsung masuk. Ini kan sampai nyebrang ke ujung sana loh, jauh banget gitu. Ini hero apa yang cocok untuk RKT nih Om? Ini masalahnya ada Link. Harusnya Purple Buff-nya ini bakal digerus makin habis-habisan lagi nih Om. Martis lagi kah? Gue rasa ya, kalau dari EVOS Legends, tipikal pemain dari mereka adalah roamer yang bisa kasih damage. Roamer Martis, yang bisa kasih damage. Oke. Grok masih oke juga. Yap. Jawhead juga masih ada loh sebenarnya. Betul. Masih dicuekin nih sejauh ini nih. Kita lihat aja. Iya.
Tapi kalau menurut aku ini Popheus udah nggak bakal di-ban sih, bakal dilepas aja kayaknya karena dari EVOS Legends sendiri mereka juga sudah ada Esmeralda kan. Gimana Esmeralda kalau misal Onyx sampai ngepick ke arah Popheus ini bakal enak banget Esmeraldanya nge-absorb shield yang dimiliki oleh Popheus. Tapi Angela, wow, di-ban oleh Onyx Esport. Nggak mau adanya Angela bagi EVOS Legends kali ini Pak Pulung. Yap. Jelas sudah mereka juga mungkin akan memprediksikan kalau ini hero sampai yang emang diambil juga itu adalah power pick dari RKT dan akan sangat berbahaya sekali apalagi dikombinasikan dengan hero-hero yang udah diambil oleh EVOS Legends sekarang. Di bawah kita lihat ada udah head to head Wendy TV antara Wan dan juga Drian sama-sama mid laner dari masing-masing tim. Kill participation 66% berbanding dengan 58,4%. Dari average untuk call per menitnya 593 berbanding 575 dan juga untuk KDA-nya 5,9 dan juga berbanding 6,8. Inilah perbandingan dari kedua player ini. Baxia sekarang di Benomawa. Oke. Jadi Boots ya. Dan juga mereka dari EVOS gak mau sampai berjumpa dengan Esmeralda ya. Untuk Baxianya. Sepertinya di masih game ada yang pertama Balmon loh. cukup merepotkan, betul itu dia, masih ada Balmon. Tadi Keira main Balmon masih cukup oke dan bahkan menjurus bagus banget tadi Balmon bagi Keira, meskipun sudah kena adjust 8% jadi 5% dari segi life-nya yang bisa di recover ketika menumbangkan minion ataupun creeps. Jadi masih bisa menjadi salah satu pilihan juga, dan kita tahu lah Balmon kalau sampai nempel ke Esmeralda juga akan bisa memenangkan duel 1v1-nya di lane manapun mereka berada. Dan Benedetta, sesuatu yang agak tertinggal tadi dan cukup mengagetkan karena tidak diambil oleh EVOS Legends. Besar kemungkinan berarti Versik akan memainkan Hayabusa. Besar kemungkinan, ini juga ini masih belum terlihat juga nih Om. Jawheadnya kan sejauh ini masih belum di-ban ya. Itu Chow yang ada, belum tentu Chow-nya akan menjadi roamer juga nih. Masalahnya cewek menggunakan Chow juga boleh-boleh nih masalahnya nih. Ya kan? Iya. Ini akan menjadi ini akan menjadi pemikiran yang sangat-sangat sulit juga untuk EVOS Legends. Siapa lagi akan mereka amankan nih? Untuk Link udah jelas, junglernya udah terlihat. Tapi untuk support system dari Link ini sendiri, inilah yang harus menjadi PR dari EVOS Legends tersebut kita lihat. Iya, aku setuju banget sih, dimana masih bisa oke. Tapi nampaknya dari EVOS Legends mereka ngebaca pergerakan yang tadi seperti Pak Pulu udah mention kalau show-nya masih bisa digunakan oleh CW, sehingga menutup kemungkinan adanya satu lagi roamer yang datang dari arah Jawhead kali ini. Akankah mungkin show positif untuk digunakan Keyboy sebagai roamer, tapi on Esport mereka masih butuh satu support system dari sisi side lanernya dan juga roamernya Kaja. Aku penasaran banget sih Kaja. Kalau misalnya mereka mau ngepick arah Kaja, tapi ternyata Ruby kali ini. Sesuai dengan apa yang beliau bilang Om Wawa tadi. Berarti kacanya bisa diamankan oleh EVOS Legends kalau mereka mau nangkep ke arah Link-nya. Karena opsinya cukup terbuka lebar. Betul, karena Link di sini kalau 3 hero pertama yang diamankan, siapa yang bisa tangkap Link-nya kecuali Hayabusa dengan Shadow Kill-nya. Yang lainnya yes bisa ngedelay, tapi apakah bisa ngikutin ketika Link-nya sedang parkour, sedang fence point di dinding ke dinding gitu loh. Mereka masih butuh satu lagi hero pick off ya, Om Wawa. Betul. Kalau bisa 2 terakhir dari EVOS nih untuk bisa ngepick, kadang 1 aja nggak cukup loh. Iya, benar-benar. Apalagi ini Link yang dipakai oleh player di MPL. Sepertinya nggak tahu tuh kayak gimana tuh. Oke, Grok. Satu Grok. Your team is Popheus. Wow. Nampaknya kita tidak akan melihat adanya Kaja, Pak Pulung. Iya, saya kangen lihat Kaja habis di-adjust ya. Oh, ini bakal kepake nih. Belum terlihat nih. Enggak ternyata. Tolong Belum disimpan terlihat karir nih. Disimpan dulu ya. Tolong disimpan aja. Oke, dan last pick-nya ini bisa mengarah ke barat. Satu, bisa mengarah ke glue. Gue suka kalau ada glue-nya. Bisa mengarah ke siapa lagi nih buat boots. Kalau yang Balmon. Tahu-taunya mereka ini roamernya Kufra. Waduh. Oh, iya, bisa jadi. Wow. Oke, last pick Onyx Esport. Satu magical damage lagi kah? Alice. Magical damage, Alice mungkin? Yes, bisa. Oh, Selena. wow. Selena. Selena.
Yap, ada Drian Selena yang akan Selena. digunakan oleh Drian, lalu ceweknya udah menggunakan langsung Karaluno, Kiboynya dengan Cho, Bootsnya dengan menggunakan Ruby, tapi 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Om Wawa dan juga Talia. Lebih ke arah mana? Talia dulu. Entah kenapa aku suka sama hero-nya Onyx ya dari draft pick-nya karena lane-nya ini bakal cukup bebas. Oke, linknya bakal bebas, Om Wawa. Gua mau main aman ya, jadi kalau jangan pakai kalau ya udah dah. Kita ke Onyx aja deh karena gue pengen lihat game yang ketiga. Gue cuma pengen lihat game yang ketiga karena ini seru banget. Karena berani-aneh di 5 menit pertama, Grok tadi gue udah mention tadi Gropnya di sini. Ya kalau bisa ngacak-ngacak linknya ini nggak bakal jadi buat Onyxnya sendiri. Dan kita tahu permainan dari agresif frag itu luar biasa agresif. Mau sampai ujung juga bakal dikejar. So let's go teman-teman, ini dia. Nah, kalau dari Pulung ya, kalau dari Pulung sendiri. EVOS 10. EVOS, oke. 2-1 berarti ini Oke, akan ada 2 2-1. suara untuk Evo, ada 2 suara untuk Onyx dan 1 suara untuk Evo. Tapi RKT di awal-awal nih seperti memang job desk Grok pada umumnya ya. Early game tidak boleh ada di area pertahanan sendiri, tidak boleh. Hukumnya dilarang itu ya. Dia harus masuk ke dalam area pertahanan dari tim lawan. Sementara saja sedikit lagi Epi tersisa udah langsung terkenalan satu hit terakhir. Itulah tujuan dari EVOS Legend untuk mengamankan Grok. Satu hit terakhir terhadap Purple Buff tersebut. Wannya bisakah dia lari karena sedikit lagi Epi tersisa. Masih bisa bertahan tapi tidak karena pasif dari Selena pun udah nongol. Purple Buff-nya pun menjadi milik dari REKT Talia. Ya, satu tukar satu di early game yang kita lihat, tapi bukanlah pertukaran yang cukup worth it karena yang ditukarkan merupakan Suns. Gak worth it sama sekali. Yes, worth it untuk EVOS Legends karena ditukar dengan ada 1 buah jungler ini merupakan sebuah keuntungan, tapi cewek di area bottom lane cukup terpressure keberadaannya oleh seorang Grok dan juga Clover. Sementara itu Kiboy langsung berotasi di area dekat Little Wanderer. Early-nya EVOS bener-bener agresif banget dan ini dia. Kalau EVOS cukup komitmennya atau stabil seperti ini, aku yakin EVOS bisa menang di game kedua sih, Pak Pulung. Oke, ini kita tinggal melihat aja karena dari Sun sendiri pastinya akan Iya. ada keterlambatan dari sisi level untuk dirinya gitu. Purple Buff udah gak dia milikin lagi, dia hanya mengamankan 1 orange buff dan juga monster-monster jungle lainnya. Dan itu pun masih dalam keadaan yang tidak tenang sama sekali. 3 bahkan 2 trap barusan ditabrak aja oleh Power of Nether yang dimiliki oleh Grok. Udah terlihat Turtle Camp by lebih baik Mandiri yang udah langsung nongol ke arah lane of down. Kita lihat aja untuk Hayabusanya udah set up posisi nih Talia. Yes, sudah mulai setup posisi dan kali ini nampaknya Suns mengetahui keberadaan Turtle yang udah di start dan langsung aja shadow kill karena seorang Suns, tapi ternyata masih bisa assassin di arah belakang, masih bisa bertahan. Sementara itu RKT mencoba untuk zoning out pergerakan dari Drian dan juga Kiboy di pop up 1 buah power nature, tapi ternyata nggak di connect ke siapapun. Langsung aja di barrier membantu seorang Versix untuk menamatkan purple turtle-nya terlebih dahulu dan ini dia Versix berhasil mengamankan Turtle Buff tanpa adanya kontes dari teman-teman Onyx. Yap, berhasil untuk mendapatkan 1 Purple Buff, 1 Turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan. Itulah tujuan mereka dan efek domino yang udah terlihat ya dari gangguan mereka pada early game tadi. Ini cukup berhasil early game-nya ya Om Awa ya. Ya, sangat-sangat berhasil sekali EVOS Legends, di mana mereka menangkan di 2 menit awal. Dan kali ini dengan purple buff-nya pastinya dari link-nya ya, terutamanya harus bisa untuk menciptakan suatu kondisi di mana mendapatkan point kill atas EVOS sendiri atau pihaknya mengejar tinggalan gold yang sedang terjadi sekarang. Lihat bagaimana pergerakan dari EVOS Legends yang mereka sangat agresif sekali karena tahu bahwa oke, dari segi team fight-nya Onyx mereka punya Selena yang memang harus bisa menjadi faktor penggerak Onyx kali ini. Cuman karena memang ke pressure dari awal dari Selena sendiri, dari Driannya nggak bisa bergerak terlalu bebas juga sih loh. Oke, ini Clover juga masih santai sendirian, masih pede banget sendirian. Terlihat Kiboy mencari posisi dan juga ingin mendapatkan 1 poin kill karena dia udah level 4. Way of Dragon-nya juga udah standby, siap untuk langsung mengantarkan Clover untuk masuk ke dalam cengkraman dari cewek. Tapi sayang dulu, tapi tahan dulu karena masih ada Purify yang belum diaktifkan oleh Clover. Berarti mereka harus men-trigger dulu terhadap 1 Purify yang dimiliki oleh Clover, Talia. Yes, bahkan kalau kita lihat sudah ada 1 buah Federal Dragon di pop up. Kali ini Kiboynya cukup sekarat, Sans ya menunggu momentum kapan untuk ke dive
Vino Bissell Row yang tadi lewat tidak terkonek ke arah seorang Wan dan Clover. Kita melihat perbedaan dua level di arah bottom lane antara Clover dan juga cewek yang tadi. Bahkan dia makanya berani banget untuk nge-press, nge-cutting minion hingga ke inhibitor tarotnya. Dan lihat bagaimana mencoba untuk di-zoning kembali. Bersama dengan ada REKT di area Purple Buff mengganggu lagi-lagi pergerakan dari Sansa. Ini dia Balistar Moon karena seorang Sans kehilangan Purple Buff-nya ditunda. Wow. Berhasil hampir saja memulangkan Keyboy dan ini dia berhasil dipulangkan. Purple Buff pun akan menjadi the next objective. Versix kenyang banget, udah dapat 1 poin kill bagi EVOS Legend ditambah 1 Purple Buff. Ini membuat Sans cukup kewalahan untuk melakukan team fight, Pak Pulu. Yap, Sansnya bisa dibilang cukup berpuasa lama ya, tidak memakan karena Purple Buff-nya lebih Clover. Dia ingin pergi ke arah yang berbeda. Satu hit terakhirnya ada Sans di bagian belakang, tapi cewek langsung aja Darkeningnya pun belum bisa mengantarkan 1 poin kill terhadap Onyx Esports. Belum bertambah poin kill mereka. Wow, tipis banget. Tapi ternyata malah linknya Sansnya yang menjadi korban dari REKT. Sebuah aksi penculikan yang sangat baik sekali dipertontonkan Talia dan juga Omawa. Yes, ini RKT-nya benar-benar agresif banget sih. Dia sebagai Grok, dia tahu dia mempunyai badan yang cukup tebal untuk di area depan. Ditambah dengan ada power of nature, barrier bakal menyulitkan banget oleh pergerakan Sans. Sementara itu One di area bottom lane, 1v1 situation berbeda satu level dan ini dia sudah ada Darkening yang di pop up. Sementara di area mid lane coba untuk dia kontakin aja. Jadi segi objektif oleh teman-teman dari EVOS kali ini. Bahkan Keyboy akan terkonek ke Web Dragon-nya. Yes, karena seorang anti-med dan ini dia akan menjadi Samsak di area depan harus tumbang. Sementara itu RKT akan menjadi Samsak selanjutnya kah? Enggak, karena masih ada power of nature juga dan terlalu tebal untuk dikejar oleh teman-teman Onyx Esports kali ini, Pak Pulung. Yap, Sansnya pun ya harus balik lagi ataupun dengan darah yang tinggi ini tidak akan bisa untuk maju ke bagian depan untuk bisa melakukan sebuah inisiatif terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan pun harus regen lagi HP-nya, ada Purple Buff. Kali ini ada info yang udah didapatkan juga oleh pemain EVOS Legend. Apakah mereka akan set up ke arah depan? Karena untuk kali ini apabila Sans akan mendapatkan Purple Buff-nya, tempo permainannya gue yakin akan langsung dinaikin oleh Onyx Esports. Ada One-nya di tengah yang udah berhasil didapatkan RKT, ternyata tersebut juga akan menjadi korban. Dan sedikit lagi api tersisa untuk kali ini RKT-nya udah nggak kuat lagi karena pemain Onyx udah mulai berkumpul, tapi ada orange buff di sisi yang berbeda langsung diambil oleh Versix. Ada sebuah tindakan pencolongan lagi. Sementara itu Sans maju ke bagian depan, ada Divine Sword, tapi damage-nya belum terlalu berasa ke arah tubuh dari Popheus kalian. Tapi lihat bagaimana satu buah objektif taruh di area top lane berhasil dirontokkan oleh Esmeralda. Tapi di area mid lane Versixnya cukup karena dikejar dua pemain dari Onyx dan ini dia balas datang ada satu pemain yang sayang sekali tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang. Oh wow, tapi ternyata Versix masih bisa lolos. Justru dia mengasplay dan kali ini Blood yang akan menjadi incaran selanjutnya. Dua pemain Selanjutnya terkonek tapi Blood akan menjadi Samsung menerima damage dari dua pemain EVOS. Bahkan Versix yang dikejar-kejar justru dia mengoutplay Sans-nya. Berhasil tumbang untuk Danwood. Wow, dia cukup santai di area depan tapi tidak untuk dari Federasi Rekta masih bisa bertahan dengan ada satu bola steal dan justru saudara Selena Gila. di area mid lane yang nampaknya tadi besarnya terkonek ketika Federasi dilakukan oleh seorang Marsha dan bootsnya ampaknya dilepas begitu saja oleh seorang Clover. Terlalu sustain di area depan Omawa. Oke, outplay demi apa yang terjadi tadi luar biasa dari Versix. Gue bisa bilang itu adalah highlight dari minggu yang ketiga. Harus satu tetes lagi. Coach Shadow-nya dimainin sedemikian rupa dan itu selama survive. Itu apa keuangan mulut dan tiap bulan sama tuh Om, udah tipis banget udah itu Om. Udah sama banget. Iya. Bahkan aku kira tadi Versixnya tumbang loh. Ternyata enggak. Wow, ada quad shadow yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh Versix, di mana sekarang kalau kita lihat ada shutdown juga langsung berhasil dilakukan lagi. Ada sebuah aksi penyerangan lagi yang berhasil dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend. Ini akan sangat baik sekali dan di mana untuk kali ini ada satu lagi target utama mereka dan hilang sudah untuk Sans-nya. Pemain EVOS Legend begitu menguasai area mid dari Land of Down kali ini Talia. Yes, mencoba untuk menguasai dari Land of Down dan kita memasuki sebentar lagi ke menit yang ke-9 di mana kita melihat sudah adanya item yang banyak banget dikantongi oleh teman-teman dari Evo. Sudah ada War Axe, ini juga Endless bahkan yang berhasil dapatkan oleh Hayabusa, tapi tunggu dulu sudah ada Polis Armor di area mid lane. Bootsnya cukup sekarat dan harus
ditumbangkan. Kibo juga menjadi dengan target. Makanannya cukup lezat. Dua pemain dari Onyx Esports sudah hilang. Kali ini Sewe harus kembali untuk retreat. Dia mundur lagi untuk melakukan setup momentumnya kali ini 40. Yap. Ini pas banget dengan Snack Time yang udah langsung nongol. Jadi kalian nih ya, ini pot momen game favorit di Snack Video udah dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Barusan ada momen yang sangat-sangat baik juga dipertontonkan oleh Persik loh itu. Ini pastinya nanti bakal ada momen-momen yang berbeda gitu loh. Jadi kalian bisa langsung aja download aplikasinya entah itu di Play Store ataupun di App Store. Banyak hadiah yang menanti kalian. Sok atuh ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau sekarang kita balik lagi menuju ke in-game-nya. Ada area defensif yang semakin kecil lagi yang dimiliki oleh Onyx Esports. Sekarang di Fine Flame udah berhasil dimiliki oleh cewek. Tapi kita lihat aja, apakah cewek punya positioning yang bagus untuk bisa memberikan damage-nya. Dan juga untuk Ruby yang digunakan oleh Boots. Sangat-sangat sulit untuk ditumbangkan kalian. Yes, dan lihat bagaimana sudah ada tempo play di area depan. Anti match-nya kuat banget menjadi samsak, menjadi pelan-pelanan. Dia bahkan bisa menahan damage dari Tectonic. Bahkan kali ini Kibonya harus retreat. Dia harus mundur karena cukup sekarat. Sudah ada besar row yang ternyata cuma numpang lewat aja. Dia terconnect bahkan ke area teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia sudah mempunyai dominant eyes dari seorang Clover, di mana tadi kita melihat bagaimana dia mencoba untuk mengejar ke arah seorang Boots itu cukup sulit untuk ditumbangkan. Otomatis dominant eyes bakal sangat membantu sekali, dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 64% berhasil dikantongi oleh teman-teman EVOS Omawa. Yes, dan kita lihat memang dari Onyx Esports sendiri, Sans ini nggak dibiarin main sih. Dia dicari, dia menjadi target dari EVOS Legends sendiri. Rek yang berulang kali selalu mengecek di arah dari purple buff-nya. Jadi kalau sampai ada satu hero aja kelihatan di sana tuh, lihat. Reknya dia cuma nunjukin, oke aku ada di sini, jangan cuma dekat ke arah dari purple buff-nya. Jadi semua mata akan tertuju ke Rek, sedangkan teman-teman yang lain itu bakal nge-setup seperti adanya Feather Extract yang langsung diluncurkan dari balik semak-semak loh. Iya, ini RKT berarti menjadi agen mata-mata nih Om ya. Tapi agen mata-mata yang terang-terangan banget gitu loh. Dia menunjukkan dirinya, tapi dia juga dia sangat terang-terangan di mana agen mata-mata lain itu mengendap-endap, tapi tidak dengan RKT untuk kali ini. Dia menjadi spy, tapi untuk mempertontonkan dirinya aja ataupun mengeluarkan dirinya aja, membuat pemain-pemain dari Onyx Esports juga harus berpikir keras lagi informasi seperti apa yang akan dihantarkan oleh RKT di bagian depan. Dan Federal Strike ini sebuah perimeter yang diciptakan juga oleh Wan. Ini baik banget, dimana sekarang menit 11 hampir ke menit 12. Lordnya mungkin belum akan mengangkat keteng untuk bisa menabrak arah yang tertarik, tapi sekarang mereka juga tetap punya daya dobrak tambahan untuk bisa mendapatkan turret-turret yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Yes, lihat bagaimana dari EVOS benar-benar zoning purple buff yang dimiliki oleh Sans. Gak mau sekalipun dia lepas untuk Sans mendapatkan purple buff-nya, dan ini adalah upaya Sans ketika dia tahu dia benar-benar dari pressure, udah nggak ada kesempatan atau harapan lagi untuk mengamankan purple buff-nya. Dia memilih untuk melakukan split push di area top lane, berhasil hingga mengancuri ke area inner turret di area atas. Tapi Lord sudah hadir kali ini, dan players gold by Leven Mandiri Versix masih mengungguli di area pertama, di peringkat pertama dengan lincah banget Hayabusanya. Kita tahu bakal dengan mudahnya mengincar karena backline yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ditambah sudah hadir kali ini Lord yang langsung bergerak ke area atas, menyerang ini di tertaret yang ingin dimiliki oleh teman-teman Onyx 40. Oke, Lordnya pun udah nggak bisa lagi bertahan, tapi Boots memang benar-benar menjadi sosok yang sangat-sangat kuat untuk melakukan pertahanan ataupun penyerangan dan juga inisiator. Tapi sekarang kita lihat aja belum ada satupun nama pendek yang dikeluarkan. Mereka masih menahan aja momennya, masih menahan di manakah mereka akan siap untuk melakukan inisiatif balik ataupun counter attack. Sementara itu untuk Persiknya berhasil terkena satu yang dragon, membuat kali ini Persiknya harus menghilangkan lane of down. Ini akan menjadi sebuah aksi balasan dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja untuk kali ini satu hit terakhirnya berhasil untuk mendapatkan ke arah Chow, tapi pertempuran di area tengah masih terjadi. Dia ini tertarik, anti-match berusaha untuk lari ke bagian belakang, dan dia pun masih selamat dengan 4 ataupun 3 rekan yang berbeda. 4 player dari EVOS masih bertahan sejauh ini, Talia. Yes, ini 4 pemain dari EVOS Legends masih bisa bertahan, tapi sayang sekali Versix-nya tumbang. Mereka sudah kehilangan satu buah jungler, dan ketika Sewe mempop-up darkeningnya dengan sangat cepat, REKT langsung mundur ke belakang dengan ada satu buah wild charge. Dan ini dia bagaimana setup ulang dari teman-teman EVOS maupun Onyx Esports. Mereka harus lebih sabar lagi karena Wan kali ini sudah mendapatkan Holy Kristalnya. Feather Extract yang nanti akan kita lihat akan langsung pedih banget ke area teman-teman dari Onyx nih, Pak Pulung dan juga Omawa.
Yes. Dari EVOS mereka nggak boleh kehilangan versi seperti tadi. Jadi Yap. benar-benar kecolongan sebenarnya untuk EVOS Legends. Jadi mau nggak mau mereka harus bisa nge-reset juga kembali. Dan ya, balik lagi ketika Onyx juga berhasil untuk mendapatkan semua itemnya, apakah early aggression yang tadinya dilancarkan ini akan masih bisa bermanfaat untuk pemain EVOS sendiri? Karena ini cukup sustain ya. Balik lagi kira-kira dibikin oleh Onyx sangat-sangat sustain, terutama dengan adanya boots yang berada di garis depan dan mereka bisa melakukan strategi split push. Dan ini dia dari Sar sendiri yang sedang berjibaku untuk menyelamatkan diri yang berada di top lane-nya, Talia. Yes, ini dia di area top lane kita melihat bagaimana Sans mencoba untuk dikejar aja dan Sansnya langsung dihilangkan, terculik sudah satu jungler yang dimiliki oleh Onyx Esport ini. Pastinya EVOS Legends langsung berkomunikasi, ayo kita serang, ayo kita sergap. Sudah tidak ada lagi Sans, sudah tidak ada lagi damage dealer yang begitu besar datang dari teman-teman Onyx. Dan Versix pun langsung nge-press di area bottom lane bersama dengan nanti Match One dan juga RKT. Kali ini Pandora Drive pun di pop up untuk nge-clear raja, sementara Boots, Keyboy dan juga CW berusaha untuk menahan sementara Versixnya kenyang dikasih purple buff. Dan sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang nampaknya bakal langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS kali ini, Pak Pulung. Ini akan menjadi kontes yang sangat-sangat mengerikan sih. Oke, kita lihat aja di saat nantinya dan San sekarang udah respon, dia udah fix nggak bakal punya purple buff. Lalu bakal ada kontes terhadap Lordnya. Kalau memang EVOS Legend mau mempower ataupun mulai mencicil terhadap Lord dan juga memancing pergerakan Onyx Esport. Di saat itulah jungler yang dimiliki oleh Onyx Esport nggak memiliki nggak memiliki satu energi yang emang benar-benar banyak. Mungkin dia bisa datang tapi sulit untuk pulang. Kita lihat aja bagaimana pancingan yang akan diberikan oleh pemain EVOS Legend, karena sekarang kita RKT dan juga Clover, mereka berdua membuat sebuah perimeter, mereka membuat garis pertahanan, mereka mengusir mundur siapapun yang ingin melewati dari garis yang udah mereka buat. Bahkan nih kita lihat anti match Clover dan juga RKT. Ini adalah 3 titik yang udah mereka bangun loh, Talia dan juga Omawat. Siapapun tidak akan bisa melihat kecuali San. Sedikit lagi yang tersisa, bahkan San juga udah mulai dipukul. Sedikit lagi siapa yang akan mendapat Lord, tapi Lordnya udah berhasil langsung didapatkan juga oleh Groknya. Bukan San, bukan Versi, tapi RKT mendapatkan langsung arah Lord. Dan sekarang untuk San siapun langsung menghilang begitu aja, Bootsnya langsung dilompatin kan. Sedikit lagi yang tersisa, kepalanya ditiban, dipastikan vertigo dan migrain itu kepalanya, Talia. Wow. Yes, pusing 7 keliling itulah yang dirasakan oleh Onyx Esport. Mereka kehilangan 3 membernya, ditambah Sans sudah tumbang kali ini. Dan Federasi Rek pun langsung di pop up, pukul mundur semuanya, dan Bapak Lord sudah hadir langsung menyerang ke arah base-nya. Nggak mungkin ditahan lagi, bahkan CW berusaha untuk menahan sekarang ada satu buah Order of Brilliant. Gak sempat, gak bisa. EVOS Legend terlalu kuat dan bahkan mereka berhasil memenangi 2 poin sekaligus kali ini, Pak Pulung. Wow. Oh, 2-0 sekaligus tanpa balas. Again and again, pemain dari Onyx di counter habis-habisan. 2 game ini milik EVOS, Ya, gue bisa bilang di game yang kedua Sans gak dikasih main sih lo. Bener-bener di cut semua jalur pergerakannya. Yap. Mau ngambil purple juga tiba-tiba ada RKT di depannya dia, ya kan, tracknya jalan-jalan dengan Groknya juga itu dimulai dari early game-nya. Mereka kehilangan purple buff yang pertama dan juga purple buff yang ketiga. Jadi untuk purple buff yang kedua memang gak bisa dikontes sama EVOS Legends karena jaraknya terlalu jauh. Karena mereka juga lagi coba buat dapetin turtle yang pertama. Tapi selebihnya, kalau kita lihat dari Onyx sendiri memang mereka tidak bisa berkembang sama sekali. Pola permainan mereka yang sangat mengandalkan Sans dengan linknya di sini di shutdown habis-habisan dengan munculnya Grok yang dimainkan oleh Rek. Dan Groknya dia nggak menyembunyikan dirinya gitu. Dan ini dia kayak kita kalau bermain secara psikologi ya, kita muncul aja keluar itu pasti lawan udah waspada. Dan terbukti tadi dari Onyx Esport mereka harus menjaga Sans, dan Sansnya digempur 2 pemain sekaligus. One ikut membantu Parshanya yang ikut di sana ke deal damage yang cukup besar. Dan ketika Sansnya terpick off di early, pemain-pemain Onyx Esport yang lain baru memberikan bantuan. Itu sebenarnya yang kayak jadi momen yang agak disayangkan untuk Onyx Esport sendiri. Dan juga dengan adanya Selina di sini, memang benar Selinanya dari Triad
masih bisa menciptakan cukup banyak poin kill, tapi kalau kita lihat ya, Selinanya dengan trap-trapnya memang biasanya diandalkan untuk membuka map. Kali ini trapnya diinjak habis-habisan oleh Rek. Jadi dengan adanya power of nature, dia akan sangat tebal sekali dan pastinya anti CC. Yang kedua ya, gue bisa bilang sayang sekali balik lagi untuk Suns yang memang lagi underperform kah atau memang pressure yang dikasih oleh EVOS Legends begitu besar, karena ada beberapa momen di mana dia harus terpick off oleh RKT Solo di bottom lane tadi ketika adanya flicker bersama dengan wild charge juga, karena dia harus terjatuh dari tebing. Demikian juga di top lane-nya tadi harus kembali terjatuh dari tebing. Jadi cukup disayangkan sebenarnya untuk Onyx sendiri. Dan ya, EVOS Legends mereka strong banget. Ini terlihat bagaimana tadi permainan Hayabusa yang dimainkan oleh versi. Mungkin nanti kita akan melihat bersama-sama di highlight-nya, dan itu permainan yang sangat bersih banget dari Hayabusanya. Jadi dia memanfaatkan